Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu utawi kiku hadis al khamisu kang kaping 5. An Ummil Mukminin den riwayatake saking Ummil Mukminin rupane Ummi Abdillah kang dadi ibuke Abdillah rupane Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawuh sapa Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa-sapane wong iku ahdatsa lamun ngenyar-ngenyari sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun, hadza rupane ikilah perkarane Islam, ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina, fahuwa mongko utawi ma iku raddun kang den tolak, ai batilun tegese kang batal. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku den sebut ing dalam suwiji riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim, man utawi sapa-sapane wong iku amila lamun ngamal sapa man amalan ing ngamal, laisa kang ora ana iku alaihi ing ngatasé amal apa amruna perkara ingsun, ai agama Islam, fahuwa mongko utawi amal iku raddun kang den tolak. Hadis kelima dari kitab Hadis Arba'in Nawawi ini diriwayatkan oleh Ummil Mukminin Ummi Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah putri Abu Bakar yang mendapatkan gelar Ummil Mukminin. Aisyah termasuk di antara istri Nabi yang istimewa karena Nabi tidak pernah menikah dengan seorang wanita yang perawan kecuali hanya dirinya Aisyah. Aisyah termasuk di antara perawi hadis yang meriwayatkan hadis banyak 2210 hadis. Hisham ibni Urwah menjelaskan bahwa Aisyah wafat pada tahun ke-57 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Beliau Nabi menjelaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis ini menjelaskan tentang hal-hal yang mana tidak terdapat penjelasan dasar dari Al-Quran dan hadis, atau bahasa yang kita kenal adalah bid'ah. Bid'ah secara lughat itu adalah suatu hal yang mana tidak ada model sebelumnya. Sedangkan secara syarak, arti bid'ah adalah suatu hal yang mana tanpa ada dasar penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Bid'ah dalam hadis ini mengandung dua pembagian. Yang pertama adalah bid'ah hasanah atau bahasa lainnya adalah sunnah hasanah, dan yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah atau bahasa lainnya adalah sunnah sayyi'ah. Yang pertama adalah bid'ah hasanah atau sunnah hasanah, yaitu suatu hal yang mana dibuat atau diciptakan namun sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Di antara termasuk bid'ah hasanah yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipelopori oleh seorang raja bernama Al-Mudhaffar, yaitu seorang raja daerah Irbil, tepatnya daerah Palestina pada kurun ke-7 Hijriah. Itu termasuk bid'ah hasanah. Contoh yang lain adalah penulisan titik pada mushaf oleh seorang tabi'in, yaitu Yahya ibnu Ya'mur. Ini adalah dua contoh dari bid'ah hasanah, yang mana dari kedua
contoh ini dapat disimpulkan bahwa bid'ah yang mana dapat menimbulkan kebaikan itu nanti tergolong dari bid'ah hasanah ataupun sunnah hasanah. Yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah, yaitu suatu hal yang diciptakan atau yang dibuat dan bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh dari bid'ah sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah adalah bid'ah yang bersifat iktikad kaum Mu'tazilah dan Khawarij, yang mana kedua kelompok tersebut itu menentang apa yang telah disepakati, apa yang telah diijmakan oleh para sahabat. Contoh dari bid'ah hasanah yang lain, bid'ah sayyi'ah yang lain adalah penulisan huruf shad dan shad lam ain mim setelah asma Nabi Muhammad SAW. Jadi penulisan asma Nabi, nama Nabi, lalu dengan doa SAW disingkat menjadi shad ataupun shad lam ain mim, ini termasuk di antara bid'ah sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah. Dijelaskan oleh para ulama ahli hadis, penulisan singkatan doa kepada beliau Nabi Muhammad ini dihukumi makruh. Nah, di antara dari bid'ah sayyi'ah yang lain, bahkan hukumnya adalah haram, adalah merubah asma Allah menjadi atau yang lain. Ini contoh dari bid'ah sayyi'ah yang mana hukumnya sampai taraf haram. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-muhaddatsat atau suatu hal yang diciptakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah suatu hal yang mana bertentangan dengan Al-Quran, hadis Nabi, ijma' ataupun pendapat sahabat. Beliau Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ini tergolong dari bid'ah dhalalah. Sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang mana dibuat tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis Nabi ataupun ijma' serta pendapat sahabat. Ini tidaklah dilarang atau tidak tergolong dari bid'ah dhalalah. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i yang lain berkomentar bahwa al-bid'ah itu adalah ma'uhditsa minal khairi walam yukhalif syai'an minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas, itu tergolong dari bid'ah mahmudah. Dalam kitab I'anah dijelaskan bahwa contoh-contoh dari bid'ah ini sesuai dengan hukumnya, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mubahah, bid'ah mubahah. Bid'ah namun hukumnya sekedar mubah, yaitu contohnya musafahah ba'da sholat subuh dan asar. Jadi bersalaman setelah sholat subuh dan asar, ini tergolong dari bid'ah yang hukumnya adalah mubah. Yang kedua adalah bid'ah yang bersifat wajib secara harus atau pasti, contohnya adalah tadwinul Quran wasyara'i, yaitu membukukan Al-Quran dan membukukan ilmu-ilmu syariat, yang mana ketika tidak dibukukan ini nanti akan dikhawatirkan akan hilang. Selanjutnya yang ketiga adalah bid'ah yang bersifat makruhah. Sifatnya adalah makruh, ini adalah zukhrufatil masajid, yaitu menghias masjid sehingga dapat menghilangkan konsentrasi kekhusyuan para musallin. Contoh yang lain adalah takhsisul lailatil jum'ah bil qiyam, menentukan menertentukan malam Jumat untuk digunakan sebagai qiyamul lail. Jadi beribadah di malam hari hanya ditentukan pada malam Jumat. Ini termasuk dari golongan bid'ah yang hukumnya adalah makruh. Selanjutnya adalah bid'ah yang bersifat mustahabah atau disunahkan. Ini contohnya adalah sholat taraweh yang mana dilakukan secara berjamaah. Contoh lain dari bid'ah mustahabah adalah bina'ur robti, membangun sebuah pondokan ataupun madrasah. Ini termasuk dari bid'ah-bid'ah yang bersifat mustahabah sunnah. Contoh bid'ah yang muharramat itu adalah hal-hal yang mana bertentangan dengan nas penjelasan Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas.
Contoh dari bid'ah muharramat, bid'ah yang diharamkan itu adalah meminta pajak bagi para pedagang. Ini termasuk dari bid'ah yang muharramat secara dolim. Ini termasuk diantara bid'ah yang mana hukumnya haram. Demikian penjelasan sedikit dari hadis yang kelima dari kitab Arba'in Nawawi. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.